Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih, ya, kitab yang berjudul atau diberi nama Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, karangan Al-Imam Al-Qadhi Abdul Walid Muhammad Ibn Rushd. Dan kita sudah mengkaji dua pertemuan dan masih dalam bab pengantar, ya, memang belum masuk pada bab pembahasan, tapi semoga insyaallah pada pertemuan malam hari ini pertemuan yang terakhir untuk pengantar buku ini, dan kemudian akan masuk pada pembahasannya. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam buku ini Ibnu Rushd menjelaskan cukup panjang lebar tentang yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang masalah qiyas, ya, tentang masalah qiyas. Kenapa hal itu perlu disampaikan? Karena sumber hukum Islam tentu yang paling utama itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Namun kemudian dalam pandangan beliau bahwasanya teks syariah baik itu Al-Quran maupun Sunnah itu sudah selesai, ya. Dan sementara permasalahan-permasalahan manusia itu senantiasa ada, sehingga perlu ada satu metodologi untuk dilakukan para ulama bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada yang tidak disebutkan di dalam teks Al-Quran maupun Sunnah. Hal ini juga sudah berlaku pada masa Rasulullah, ya, mungkin sudah saya sampaikan pada pertemuan yang pertama dan atau yang kedua, ya, ketika Rasulullah memerintahkan siapa? Mu'ad bin Jabal, ya, ya, Mu'ad bin Jabal ketika akan diutus menjadi seorang hakim, seorang qadhi ke negeri Yaman. Kemudian beliau bertanya, wahai Mu'ad, ya, jika engkau nanti menjumpai satu permasalahan yang harus kamu selesaikan, bagaimana kamu menyelesaikan hukum itu? Maka jawabannya adalah, aku akan kembali kepada Al-Quran, kitab Allah. Maka Rasulullah bertanya, jika kamu tidak mendapatinya, artinya di dalam Al-Quran itu tidak menyebutkan atau tidak terdapat ayat yang membahas permasalahan itu, maka jawaban Mu'ad, aku akan melihat ke sunnah Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, jika engkau tidak menjumpai juga, maka jawaban Mu'ad, aku akan berijtihad. Berijtihad itu adalah mengeluarkan usaha sungguh-sungguh untuk menggali hukum, tentu dalam koridor tadi, syariah dan koridor syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Artinya qiyas ini hadirin sekalian tentu tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah, karena qiyas ini definisinya adalah menyamakan atau menyandarkan permasalahan furu', ya, permasalahan yang baru kepada permasalahan yang usul, yang asal, yang ada hukumnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah, disebabkan karena ada kesamaan alasan, ya. Jadi mungkin sudah pernah saya sampaikan, misalnya hukum narkoba, hukum narkotika, hukum minuman-minuman yang saat ini diproduksi, ya, yang memabukkan.
Itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, ya, whisky dan seterusnya itu kan tidak ada nama itu. Ya, akan tetapi di dalam Al-Quran ada ayat yang berbicara tentang haramnya khamar. Nah, kemudian para ulama menggali apa alasan diharamkannya khamar ini. Alasannya adalah karena memabukkan. Oleh karena itu, kemudian dikiaskan segala jenis minuman yang di situ ada unsur memabukkan, maka hukumnya sama dengan hukum khamar. Inilah yang dimaksud dengan qiyas, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah masih pengantar dalam buku ini al-fi'lu wa talaqqil ahkam asy-syar'iyyah minhu. Yaitu mengerjakan dan mengambil hukum syariat dari Al-Qur'an, ya. Wa amal fi'lu fa innahu 'indal aktsar min at-turuqi allati tutalaqqa minha al-ahkam asy-syar'iyyah. Wa qala qaumun al-af'al laysat tufidu hukman. Mohon maaf, ini kembali kepada mengambil sumber hukum yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemarin sudah kita bahas tentang Rasulullah itu adalah ucapannya yang diambil, kemudian juga perbuatannya dan juga ketetapannya. Jadi yang dinamakan sunnah Rasulullah itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sudah membahas tentang ucapan Rasulullah atau yang biasa disebut dengan hadis, ya. Meskipun ulama sebagian menjelaskan bahwasanya antara hadis dan sunnah itu sama. Namun ada yang membedakan bahwasanya kalau sunnah itu lebih umum, yang mencakup perkataan dan juga perbuatan, tapi kalau hadis ini lebih kepada ucapan, ya, perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya seseorang melakukan puasa Senin Kemis, itu namanya sunnah Rasulullah, tidak dibilang hadis Rasulullah, ya kan? Tapi dibilang sebagai sunnah Rasulullah. Meskipun kemudian dalil dari adanya sunnah puasa Senin Kamis itu juga ada hadisnya. Tetapi kalau kita misalnya mendengarkan innamal a'malu binniyat, itu namanya hadis Rasulullah karena berupa ucapan. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, hukum yang diambil dari Rasulullah ini adalah perbuatan. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya perbuatan itu tidak menunjukkan satu hukum. It laisa laha siyaghun, karena di dalam perbuatan itu tidak terdapat redaksi. Berbeda dengan sebuah ucapan. Misalnya ucapan Rasulullah mengatakan dihalalkan perbuatan ini atau diharamkan perbuatan itu dan seterusnya. Tetapi kalau perbuatan ini harus ada upaya untuk memahaminya. Walladzina qalu innaha tutalaqqa minhal ahkam ikhtalafu fi naw'il hukm alladzi tadullu alaih. Bagi mereka para ulama yang mengatakan bahwasanya perbuatan Rasulullah itu adalah menunjukkan hukum, maka mereka juga berbeda pandangan dalam beberapa hal. Ya, perbuatan seperti apa yang menunjukkan sebagai sebuah hukum. Faqala qaumun tadullu 'alal wujub. Ya. Sebagian ulama memahami bahwasanya perbuatan Rasulullah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Wa qala qaumun tadullu 'alan nadb. Ada yang mengatakan bahwasanya perbuatan Rasulullah itu menunjukkan hukum nadab. Nadab itu sunnah, ya, di bawah tingkatannya wajib, ya. Kalau wajib ini kan segala sesuatu, ya, atau sesuatu apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini wajib. Namun apakah perbuatan Rasulullah itu menunjukkan hukum tersebut? Nah, tentu kita akan memahami ini. Sebagian ulama memahami bahwasanya perbuatan Rasulullah itu adalah menunjukkan an-nadab. Wal mukhtar 'indal muhaqqiqin innaha in atat bayanan li mujmal wajib dzatin 'ala al-wujub wa idza atat bayanan li mujmal mandub ilaihi 'ala an-nadab wa illam ta'ti bayanan lil mujmal fa in kanat min jinsil qurbah dalat 'ala an-nadab wa in kanat min jinsil mubahat dalat 'ala al-ibahah. Berdasarkan penelusuran atau penelitian bahwasanya perbuatan Rasulullah itu jika menunjukkan penjelasan tentang sesuatu kewajiban, maka dia mempunyai fungsi wajib. Namun jika
perbuatan Rasulullah ini ada penjelasan yang secara umum menunjukkan bahwasanya itu perbuatan yang mandub, yang dianjurkan atau sunnah, maka mempunyai hukum sunnah. Begitu juga jika perbuatan tersebut menunjukkan atau terdiri dari jenis al-qurbah. Qurbah itu sebagai perbuatan bentuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu menunjukkan hukum an-nadab, yaitu sunnah. Wa in kanat min jinsil mubahat, jika yang dilakukan perbuatan Rasulullah itu adalah perkara-perkara yang mubah, maka menunjukkan hukum mubah. Artinya tergantung dari konteks apa beliau melakukan dan penjelasannya seperti apa, sehingga seperti apa yang kita pahami, apa yang datang di Rasulullah itu bisa menunjukkan makna wajib, ada yang menunjukkan makna sunnah, dan seterusnya sebagaimana hukum taklifi yang kita pahami. Hukum taklifi ini adalah hukum yang berlaku bagi orang-orang mukallaf atau orang-orang yang dewasa, yang terdiri dari 5 hal itu ya. Ada hukum wajib, kemudian hukum sunnah, ada hukum mubah, ada hukum makruh, dan ada hukum haram. Ini yang kita kenal sebagai al-ahkam at-taklifiyah. Wa amal iqrar, adapun ketetapan Rasulullah, fa innahu yadullu 'alal jawaz, maka sesungguhnya itu menunjukkan makna boleh. Sesuatu, iqrar ini adalah sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah. Misalnya ada seorang sahabat melakukan satu perbuatan, kemudian Rasulullah mendiamkan. Contohnya misalnya sahabat memakan daging biawak, kemudian Rasulullah tidak memakannya. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini dilarang? Rasulullah mengatakan, tidak, hanya saja kami tidak biasa melakukan hal itu. Tapi Rasulullah tidak melarang perbuatan sahabat tersebut. Maka hal ini menunjukkan perkara atau hukum mubah. Ya. Fahadi asnafu turuqil lati tutalaqqa minhal ahkam aw tustambat. Inilah beberapa cara ataupun metode yang hukum itu bisa digali. Al-qaulu fil ijma', ya. Kemudian hal lain terkait tentang hukum juga ada namanya istilah ijma'. Wa amal ijma' fa huwa mustanadun ila ahadi hadhihi turuqil arba'ah ila annahu idza waqa'a fi wahidin minha wa lam yakun qat'iyyan nuqila al-hukmu min ghalabati dhann ila al-qata' wa laysa al-ijma'u aslan mustaqilan bidatihi min ghairi istinadin ila wahidin min hadhihi turuq. Jadi ijma' juga, hadirin sekalian, ijma' itu adalah kesepakatan para ulama yang setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara atau hukum syariat. Ya, dan ijma' itu tidak berdiri sendiri, dia tetap punya sandaran, yaitu sandaran Al-Quran dan Sunnah yang kemudian para ulama bersepakat di dalamnya. Jadi perkara-perkara yang ulama itu sepakat di dalamnya atau yang disebut dengan ijma', dan ijma' ini harus semua ulama sepakat. Kalau ada salah satu saja yang tidak sepakat, tidak setuju, maka tidak bisa dikategorikan sebagai ijma'. Ya, misalnya hukum sholat 5 kali sehari semalam, ini kan sudah jelas perintahnya di dalam Al-Quran, dan kemudian para ulama sepakat bahwasanya sholat 5 kali sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini merupakan kewajiban. Tidak ada satu ulama pun yang berbeda pendapat. Oleh karena itu, konsekuensi daripada ijma' ini, seseorang yang mengingkari ijma' ulama itu bisa keluar dari agama Islam. Ya, misalnya ada seseorang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, itu bisa murtad. Nah, ini berbeda dengan orang yang tidak melakukan sholat 5 waktu. Ini perlu dipahami ya hadirin sekalian. Ada seseorang yang berkeyakinan bahwasanya sholat 5 waktu itu bukan kewajiban, maka dia bisa keluar dari agama Islam atau murtad jika seorang muslim tadinya ya. Akan tetapi kalau ada orang muslim yang dia tidak melakukan sholat, tetapi alasannya itu bukan karena dia meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib, bukan itu alasannya, akan tetapi misalnya malas atau misalnya orang Bandung dan seterusnya. Kan banyak hari-hari ini ya hadirin sekalian ya. Kalau kita sensus mungkin orang muslim di Indonesia ini meskipun mayoritas, yang tidak sholat pasti banyak. Begitu juga bulan puasa, yang tidak puasa Ramadan juga banyak ya. Nah, ini hukumnya berbeda.
Hukumnya berbeda antara orang yang tidak melakukan sholat karena alasan malas ataupun yang lainnya, ya, dengan orang yang berkeyakinan sholat itu tidak wajib. Ini hukumnya berbeda. Ya, jadi mengingkari ijma itu bisa keluar dari agama Islam atau bisa murtad, ya, atau menjadi orang kafir. Li'annahu law kana kadzalik lakana yaqtadi itsbatu syar'in zaid ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ijma itu harus bersandar kepada Al-Qur'an dan sunnah juga, ya. Meskipun tadinya dalilnya dhonni, kemudian mereka sepakat sehingga menjadi qat'i. Karena itu sandarannya adalah Al-Qur'an dan sunnah juga. Kenapa demikian? Karena kalau ijma itu tidak ada sandarannya, seolah-olah membuat satu hukum tambahan, sehingga rujukan atau sandaran dari ijma itu sendiri juga Al-Quran dan As-Sunnah. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini terakhir dari pengantarnya, ya, pengantar atau muqaddimahnya Ibnu Rushd. Beliau membahas atau menjelaskan tentang asbabul ikhtilaf. Jadi hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan, ya, atau perbedaan hukum. Ya, mungkin kita ketahui hadirin sekalian, Al-Quran kita itu sama, ya, hadis kita juga sama, bahkan para ulama itu juga rujukannya sama kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Akan tetapi bisa mengeluarkan ataupun menghasilkan produk hukum yang berbeda. Bahkan hadirin sekalian, ayat yang digunakan itu bisa sama-sama ayat tersebut, dan juga hadis yang digunakan juga hadis tersebut, tetapi menghasilkan atau mengeluarkan produk hukum yang berbeda. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, karena itu merupakan interpretasi ataupun penafsiran. Hadirin sekalian. Nah, di sini beliau menyebutkan, ya, beberapa perbedaan pendapat, ya, sebab-sebab perbedaan yang ada di dalam fikih khususnya. Beliau menyebutkan ada 6 yang menyebabkan terjadinya perbedaan sehingga dalam pengambilan atau istinbat hukum, penyimpulan hukum itu terjadi perbedaan. Yang pertama, taraddudul alfat baina hadhihi turuqul arba'ah, ya. Yaitu terjadinya taraddud itu semacam taraddudul alfat, terjadinya lafaz yang meragukan ataupun menyebabkan seseorang itu dalam memahaminya itu berbeda. Baina an yakuna lafdhu aman yuradu bihil khas au khasun yuradu bihil am. Apakah ayat tersebut itu kategori ayat umum yang ditujukan untuk makna khusus, ataukah ayat tersebut ayat khusus yang dimaksudkan untuk makna umum? Ya, jadi para ulama pun ketika melihat satu ayat atau teks Al-Quran, itu juga mereka akan berbeda dalam menangkapnya. Apakah ayat ini kategori ayat umum atau ayat khusus? Contohnya hadirin sekalian, ya. Contoh ayat umum, ya, maka yang harus dipahami itu adalah makna umumnya, seperti yang kemarin sudah kita sampaikan. Misalnya hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan atas kalian darah, bangkai, dan daging babi. Lafaz di dalam ayat ini itu diharamkan apa? Yang terakhir tadi, daging babi. Maka ayat ini adalah bersifat umum. Umumnya bagaimana? Artinya semua jenis babi itu diharamkan, entah itu babi piaraan ataukah babi liar, ya. Jadi tidak kemudian seseorang menafsirkan, ini mungkin yang dimaksud babi hutan kali, kalau babi piaraan kagak masuk ayat ini. Selama ayat itu menunjukkan lafaz umum, maka harus dipahami sebagai lafaz umum. Nah, ada jenis-jenis ayat yang mempunyai redaksi umum, namun apakah itu mengandung makna umum atau mengandung makna khusus, ya. Misalnya ayat yang sifatnya umum, akan tetapi yang dimaksud itu adalah khusus. Contohnya yang sudah kita sebutkan juga, firman Allah terkait tentang perintah zakat.
Ya Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ya. Maka kaum muslimin itu sepakat bahwasanya tidak semua harta itu dizakati. Begitu kan? Artinya zakat itu adalah mengeluarkan kadar tertentu kepada golongan tertentu dengan dari jenis harta tertentu. Ini definisi zakat. Tetapi ayat ini bunyinya itu sangat umum. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka berupa sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat ya. Artinya ambillah dari harta mereka itu sebagai pembayaran zakat yang akan mensucikan mereka dan membersihkan diri mereka. Kalau ayat ini dipahami secara umum, maka semua jenis harta itu wajib dizakati. Kan tidak demikian, zakat itu tidak semua harta, tapi hanya harta-harta tertentu. Contohnya, rumah itu tidak wajib dizakati. Rumah yang kita huni. Kemudian kendaraan yang kita pakai sehari-hari juga tidak wajib dizakati. Ya, kemudian juga misalnya yang wajib dizakati itu misalnya perdagangan, zakat perdagangan. Itu pun yang dizakati adalah komoditas ataupun barang yang dijual belikan. Adapun toko yang digunakan untuk tempat jual beli ataupun kendaraan yang digunakan sebagai transportasi angkut juga tidak masuk, tidak dihitung sebagai harta yang wajib dizakati. Ini contoh ayat yang bunyinya umum namun dimaksudkan adalah khusus. Artinya yang dizakati itu hanya jenis harta-harta tertentu seperti emas dan perak, ya kan? Kemudian binatang ternak, ya. Jadi tidak semua binatang yang dizakati, binatang ternak seperti sapi, onta atau yang serupa dengan sapi itu kerbau dan kambing ya. Orang punya kucing tidak perlu dizakati ya kan. Kecuali kalau orang jual beli binatang itu jatuhnya nanti pada zakat perdagangan begitu ya. Begitu juga orang yang menjadikan sapi itu sebagai komoditas hewan yang dijual belikan ya. Termasuk tadi misalnya rumah juga tidak dizakati, rumah yang kita tinggali. Tetapi kalau orang jual beli rumah maka bisa terkena zakatnya. Begitu juga kendaraan. Kendaraan kalau yang kita pakai sehari-hari tidak kita keluarkan zakatnya. Tapi kalau orang melakukan jual beli kendaraan maka terkena zakat perdagangan ya. Jadi ada ayat umum namun dimaksudkan adalah khusus. Dan ada ayat khusus maksudnya redaksinya itu khusus tetapi maknanya itu umum ya, maknanya umum. Contohnya ya dalam Al-Qur'an, wala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu mengatakan kepada siapa? Kedua orang tuamu. Yang dilarang ayat ini apa? Hadirin sekalian, mengucapkan apa? Saja. Ada nggak larangan jangan kamu tabok orang tuamu? Nggak ada kan? Kalau Bapak sekalian mencari ayat yang menunjukkan larangan menabok orang tua itu nggak ada di dalam Al-Qur'an. Tetapi ayat ini dipahami meskipun bunyinya itu redaksinya khusus, akan tetapi maknanya sangat umum, ya. Sehingga para ulama mengatakan demikian, mengatakan saja tidak boleh kepada orang tua, apalagi lebih dari ucapan seperti itu. Ya, jadi penyebab pertama kenapa para ulama itu berbeda pendapat dalam mengistimbat satu hukum disebabkan bunyi teks syariah itu sendiri, baik itu Al-Quran dan Sunnah, itu menimbulkan makna yang berbeda, ya. Sehingga perbedaan itu pasti akan terjadi. Ya, sehingga para ulama meskipun ayat yang dibaca sama, kemudian hadis yang dibaca sama, tetapi pemahamannya akan berbeda. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, al-ishtirakul ladzi fil lafzi. Wadzalika imma fil lafdzil mufrad ka lafdzil qur'i alladhi yantaliqu 'alal idhar wa 'alal haid wa kadzalika lafdzul amri hal yuhmalu 'alal wujub awin nadb. Sebab yang kedua, hadirin sekalian, kenapa terjadi perbedaan pendapat ya atau hasil hukum dari para ulama, disebabkan karena ada makna yang dikandung oleh lafadz redaksi syariat
Kalau saya mengatakan syariat itu baik itu Al-Qur'an maupun sunnah ya, teks Al-Qur'an maupun teks sunnah. Jadi ada lafaz-lafaz teks syariah yang mempunyai makna lebih dari satu. Bahasa Indonesia itu apa? Makna konotatif ya. Satu lafaz yang mempunyai makna lebih dari satu. Contohnya dalam Al-Qur'an itu ada bunyi ayat begini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya itu berkewajiban ya melakukan masa berkabung ya atau masa iddah, masa menunggu. Masa menunggu di sini adalah wanita tersebut tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Ya, misalnya ada laki dan perempuan bercerai. Wanita ini tidak boleh langsung dinikahi oleh orang lain, tidak boleh, harus selesai masa iddah. Berapa lamanya masa iddah itu? Salasata quru. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan salasata quru. Quru dalam bahasa Arab itu maknanya ada dua, yaitu suci dan yang kedua haid. Oleh karena itu para ulama pun kemudian berbeda pandangan ketika seorang bercerai dari suaminya, apakah dia harus menunggu masa iddahnya itu sepanjang 3 kali masa suci atau sepanjang 3 kali masa haid. Nah ini sehingga menjadi perbedaan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalnya nanti dalam ayat lain, apakah ayat itu misalnya ada perintah. Ayat Al-Qur'an yang memerintahkan. Kemudian apakah perintah itu fungsinya wajib ataukah sunnah? Ini juga menyebabkan terjadinya perbedaan. Contohnya hadirin sekalian, misalnya ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Misalnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, kalau kutiba jelas ya, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tapi kemudian misalnya ada ayat lain begini, wa idza halaltum fastadu. Jika kalian selesai melakukan tahallul, maka berburulah. Hadirin sekalian, kalau kita sedang melakukan haji atau umroh, itu kan ada rukun namanya berihram, ya. Berihram dari miqat, menggunakan kain ihram yang tidak berjahit. Kemudian sepanjang ihram itu kita tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memakai wangian, dan juga tidak boleh berburu, membunuh binatang atau mencabut tanaman yang ada di tanah haram. Itu kan dilarang. Tapi kemudian ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa idza halaltum, jika kalian sudah selesai tahallul. Tahallul itu entah itu tahallul sughra ya dengan ditandai bercukur, maka fastodu, silahkan kalian berburu. Dalam ayat ini ada perintah apa? Berburu. Apakah perintah itu menunjukkan satu keharusan? Nah, disinilah perlunya hadirin sekalian memahami teks syariah itu. Ya, nanti perlunya kembali kepada kaidah-kaidah usul fikih. Apabila satu perintah itu jatuh setelah larangan, maka mempunyai fungsi mubah. Saya ulangi, jika suatu perintah itu jatuh setelah ada larangan, sebelumnya dilarang kemudian ada perintah, maka perintah itu mempunyai fungsi mubah. Contoh lain hadirin sekalian, misalnya tentang ziarah kubur. Rasulullah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Perintah Rasulullah untuk berziarah kubur ini perintah apa? Perintah harus, wajib, atau perintah sunnah, atau perintah apa? Nah, di antara kaidah usul fikih mengatakan al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Jika ada perintah yang jatuh setelah larangan, itu mempunyai fungsi mubah. Sehingga hukum ziarah kubur itu adalah mubah. Kenapa? Karena perintah tersebut jatuh setelah tadinya ada larangan. Demikianlah cara memahami teks-teks syariah. Sehingga kalau kita hanya membaca misalnya terjemah saja, ya bagi orang yang awam, tentu tidak bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang berhak mengistimbat hukum. Ya, karena dalam memahami teks itu perlu ada alat metodologi untuk mengambil istinbat hukum. Sehingga kita bagi orang-orang awam ini hadirin sekalian dalam menjalankan agama ini ya kebanyakan hasil taklid dari apa yang sudah
dilakukan oleh para ulama, ya. Dan taklid kepada para ulama bagi orang-orang awam, ya ini mau tidak mau memang sebuah keniscayaan, begitu. Karena orang awam itu tidak bisa berijtihad, ya, tidak bisa beristihad karena untuk melakukan ijtihad itu perlu kafaah atau kemampuan, ya, kemampuan yang harus dipenuhi. Kemudian yang berikutnya, hadirin sekalian, yang ketiga, ya, ikhtilaful i'rab, perbedaan i'rab. I'rabnya, hadirin sekalian, adalah tanda baca. Di dalam Al-Quran itu juga terjadi perbedaan di dalam membaca harokatnya. Ada yang membaca fathah, ada yang membaca kasroh. Contohnya, hadirin sekalian, contohnya dalam ayat wudu. Ayat wudu ada di Al-Quran surat berapa, hadirin sekalian? Al-Maidah ayat ke-5, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, kebanyakan membaca wa arjulakum. Ya, ini kalau ada papan tulis bisa saya tuliskan perbedaan harokatnya, ya. Dalam ayat itu disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian akan melakukan sholat, ya, idza qumtum ilas sholat faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian, wa aidiakum, dan tangan kalian, ilal marafiqi, sampai batas siku, wamsahu, dan usaplah kepala kalian. Kalau kepala cukup mengusap, tidak dibasuh, ya. Kalau yang dibasuh itu adalah wajah dan tangan, tapi kalau kepala diusap. Wamsahu biru'usikum, dibaca kasroh karena jatuh setelah huruf ba. Kalau kita belajar ilmu grammar bahasa Arab, ketika ada kata yang jatuh setelah bi itu maka dibaca kasroh. Biru, usaplah kepala kalian. Setelahnya itu ada bunyi lafadz wa arjulakum, dan kaki kalian. Arjulakum ilal ka'bain, sampai batas mata kaki. Nah, apakah perintah untuk terkait kaki ini, telapak kaki ini, perintahnya mengikuti perintah yang sebelumnya tadi, yang paling terdekat? Yang terdekat apa? Usaplah rambut, kepala kalian dan kaki kalian, kan begitu. Sehingga bagi yang memahami bahwasannya perintah terkait kaki ini adalah dinisbatkan kepada perintah mengusap, maka bunyinya wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Tapi bagi yang memahami atau membacanya dengan fathah wa arjulakum, maka itu dinisbatkan kepada perintah sebelumnya, yaitu perintah membasuh. Dengan demikian, dalam tata cara wudu, yang wajib dibasuh itu adalah wajah, tangan sampai siku, dan kaki sampai mata kaki. Ini jika membacanya dengan fathah. Tapi kalau dibaca kasrah, maka kewajiban terkait kaki ini adalah mengusap seperti perintah mengusap kepala. Ini perbedaan i'rab, hadirin sekalian, ya. Perbedaan cara baca itu bisa menimbulkan hukum yang berbeda. Dan ya mohon maaf menyebut merek, orang-orang Syiah dalam wudu ya, terkait kaki itu diusap, tidak dibasuh, ya. Namun kita bagi orang-orang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkait dengan kaki ini dalam hal wudu adalah dibasuh, tidak boleh diusap. Namun nanti ada syariat mengusap kaki, itu ada, ya, dalam hal kita bersuci wudu itu ada syariat mengusap kaki, tapi dengan menggunakan kaos kaki atau yang biasa disebut dengan khuf. Khuf itu adalah kaos kaki yang terbuat dari kulit, yang biasa digunakan oleh orang Arab dulu itu ketika musim dingin, itu mereka menggunakan namanya khuf, ya. Dan juga boleh syariat mengusap ketika wudu, mengusap di atas jaurab ataupun kaos kaki, ya. Jadi sebab yang ketiga itu perbedaan cara baca, hadirin sekalian. Yang keempat, taraddudul lafzi baina hamlihi 'ala al-haqiqah aw hamluhu 'ala naw'in min anwa'il majaz.
Begitu juga terdapat ayat yang menimbulkan taradud itu sebenarnya bukan ya keraguan ya, maksudnya pemahaman antara apakah ayat ini dimaksudkan sebagai makna hakikah atau makna majas. Majas itu kiasan. Ya, karena di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa redaksi ayat yang sifatnya itu majas ya. Jadi ayat yang apakah itu menunjukkan makna majas ataukah makna hakikat itu juga menyebabkan terjadinya perbedaan. Kemudian sebab yang kelima hadirin sekalian adalah itlaqul lafzi taratan wa taqiduhu taratan. Ya. Ayat Al-Qur'an yang kadang-kadang menyebutkan secara mutlak, secara umum dan kadang-kadang menyebutkan secara muqayyad. Muqayyad itu terbatas. Contohnya adalah tentang masalah memerdekakan budak. Di dalam ayat terkait perintah memerdekakan budak bagi orang yang melanggar sumpah, ya, itu tidak disertai dengan jenis budaknya, budak seperti apa. Tetapi dalam ayat perintah memerdekakan budak terkait hukuman orang yang membunuh, ya. Orang membunuh itu kan sebenarnya hukumannya kisos jika membunuhnya dengan sengaja. Kalau bahasa hukum kita itu pembunuhan berencana, itu hukumannya kisos. Kisos itu dihukum mati, ya, karena dia membunuh maka dihukum bunuh. Namun dalam syariat Islam ketika seseorang misalnya membunuhnya itu tidak sengaja atau misalnya sengaja tapi dimaafkan oleh keluarganya, maka dia tidak dikisos. Hukumannya apa? Membayar diat. Atau juga diantaranya adalah memerdekakan budak. Ya, tahriru raqabatin mukminah, yaitu memerdekakan seorang budak mukminah, seorang budak yang beriman. Tetapi di dalam masalah orang yang melanggar puasa di siang Ramadan dengan melakukan hubungan suami istri, itu hukumannya kan ada 3, memilih salah satu. Yang pertama memerdekakan budak, yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Nah, dalam ayat ini bunyi ayat yang mengatakan memerdekakan budak itu budak saja, tidak ada penyebutan seorang budak yang beriman. Nah, ayat seperti inilah yang kemudian juga menimbulkan perbedaan di kalangan ulama. Apakah yang dimerdekakan itu budak mukmin ataukah budak siapa saja? Ya, ini menjadi perbedaan. Begitu juga terkait ayat yang orang melanggar sumpah. Ya, seorang melanggar sumpah di dalam syariat kita, hadirin sekalian, misalnya kita pernah bersumpah atau bernadar ya. Kemudian kita tidak memenuhinya, tidak menepati sumpah kita, maka ada hukumannya, ada kafarotnya. Kafarot itu denda ya. Dendanya apa? Pertama memerdekakan budak ya. Tapi untuk saat ini, konteks saat ini sudah tidak ada budak ya. Maka yang kedua, orang yang melanggar sumpah ini jika tidak memenuhi sumpahnya dan dia melanggarnya, maka dia berpuasa sebanyak berapa hari? 3 hari melanggar sumpah ya. Kalau yang 60 hari 60 fakir miskin tadi 60 hari itu orang yang melanggar bulan puasa. Ya, di siang Ramadan dia melakukan hubungan suami istri. Nah, itu kafarotnya, hukumannya itu adalah memerdekakan budak atau berpuasa sebanyak 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berarti 60 hari ya. Atau memberikan 60 fakir miskin, memberi makan 60 fakir miskin. Tapi kalau melanggar sumpah, ini satu, memerdekakan budak atau memberi makan atau pakaian kepada 10 fakir miskin, atau yang ketiga berpuasa sebanyak 3 hari. Dan tidak harus berturut-turut. Tetapi kalau yang tadi melanggar puasa Ramadan, itu 60 hari 2 bulan berturut-turut. Seandainya seorang sudah berpuasa 1 bulan, kemudian dia libur 1 hari, maka para ulama menjelaskan harus dimulai lagi dari
awal. Ya, kalau tidak mampu maka memberi makan 60 fakir miskin. Lafaz Al-Quran yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, ini akan menjadi penyebab terjadinya perbedaan. Ya. Kemudian yang keenam, hadirin sekalian, at-ta'arud fi syai'aini fi jami'i asnafil alfat allati yutalaqqa minhal asyar'ul ahkam ba'daha min ba'din. Wa kadzalika at-ta'arud alladhi ya'ti fil af'al aw fil iqrar aw ta'arudul qiyasat anfusaha aw ta'arud alladhi yataraqqabu min hadhil asnafi tsalatsah. Ya, mu'aradatul qaul lil fi'l aw al iqrar. Terjadinya perbedaan atau ya kontradiksi antara satu kalau dalam Al-Quran pastinya tidak ada kontradiksi ya, tapi kontradiksi ini lebih kepada bagaimana memahami ayat itu, gitu ya hadirin sekalian. Tapi kalau dalam hadis mungkin bisa saja terjadi ta'arud. Ta'arud itu semacam perkontradiksi. Contohnya begini hadirin sekalian. Dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan la adwa wala tiyarota. Tidak ada namanya penyakit menular dan tidak ada ramalan burung. Kita tidak boleh ya mengkaitkan sesuatu dengan suara-suara burung. Oh, ini kalau ada ayam jago yang berkokok di jam sekian nih kayaknya ada, atau wah ini ada kupu-kupu nih kayaknya mau ada tamu misalnya ya. Hal seperti itu tidak dibenarkan ya, atau mengkaitkan dengan sesuatu tatoyur namanya, khurafat ya, atau ya meyakini suara-suara tertentu kalau ada burung gagak kemudian kayaknya ada orang mati, meskipun sebenarnya ini ada kaitannya ya. Dulu ketika Qabil membunuh Habil, ya cerita Qabil Habil tahu ya hadirin sekalian. Ketika Qabil membunuh Habil, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyembunyikan jenazah adiknya atau saudaranya. Maka kemudian Allah mengutus apa? Burung gagak. Faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Maka Allah mengutus seekor burung gagak untuk dia membawa bangkai dan kemudian dia mengeruk tanah dan bangkai itu ditimbun dengan tanah. Begitulah supaya si Qabil ini mengambil pelajaran dari burung gagak itu. Makanya mungkin kemungkinan orang-orang yang mempunyai sebagian pandangan ataupun ramalan kalau ada burung gagak itu tandanya ada mau orang mati ya. Mungkin diantaranya terkait dengan hal itu. Tapi tidak demikian ya hadirin sekalian. Namun di saat yang sama ketika Rasulullah mengatakan tidak ada penyakit menular dan tidak ada tatoyur, tetapi di saat yang sama Rasulullah mengatakan firru minal majdum firaraka minal asad. Larilah kalian dari penyakit kusta seperti kalian lari dari kejaran harimau. Artinya ada penyakit menular supaya kita menghindar. Padahal di hadis yang pertama seolah-olah Rasulullah mengatakan tidak ada namanya penyakit menular. Dua hadis yang seolah kontradiksi seperti inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan pandangan ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengantar terakhir ya, pengantar muqaddimah yang disebutkan oleh Ibnu Rushd dalam buku ini, yang insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab yang ada dalam buku ini, dimulai dengan bab thaharah ya, yaitu kitab bersuci, dan pembahasannya cukup simpel ya, tidak panjang lebar ya. Beliau memformat atau menulis bukunya cukup simpel ya, langsung menyebutkan hukum-hukum yang ada. Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan mendengarkan kumandang adzan dahulu. Nanti kita lanjutkan kalau ada pertanyaan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Udah adzan ya? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu tadi mungkin materi yang kita bahas pada malam hari ini. Barangkali sebelum kita akhiri ada pertanyaan, kalau ada silakan Pak. Sumpah ya. Iya. Oh ya. Iya. Iya.
Baik, mengenai sumpah ya, sumpah atau tata cara sumpah, ini dalam pandangan syariat kita ada caranya ya, kapan dianggap seseorang itu bersumpah. Ya. Kalau seseorang hanya mengatakan saya bersumpah, ya itu sebenarnya sumpahnya yang seperti apa gitu. Jadi dalam syariat kita, sumpah itu harus menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti demi Allah. Dalam bahasa Arab itu bisa menyebutkan kata billahi ataupun tallahi atau wallahi. Ya, seseorang mengatakan demi Allah. Bahasa Indonesianya demi Allah. Demi Allah saya tidak begini, tidak begitu. Atau demi Allah saya akan melakukan ini. Ya, misalnya seseorang ketika mendapatkan satu kenikmatan tertentu atau kesuksesan tertentu, dia bernazar dengan mengucapkan sumpah, demi Allah kalau misalnya anak saya lulus di perguruan tinggi ternama, saya akan misalnya bersedekah ataupun menyembelih seekor kambing, syukuran dan seterusnya. Itu namanya bersumpah dan sekaligus juga bernadar. Jadi namanya sumpah itu harus disertai dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menggunakan lafaz yang lain karena Rasulullah melarangnya, man halafa bi ghairillahi faqad asyaraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Ya, jadi dalam syariat kita bersumpah ini harus dengan nama Allah. Kalau seseorang hanya mengatakan saya sumpah ya itu sebenarnya secara syar'i belum dianggap bersumpah ya, tapi harus menyebut nama Allah. Sehingga sumpah ini hadirin sekalian mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat kita. Bahkan bisa membatalkan tuduhan seseorang. Seseorang menuduh ya orang lain ya. Dia itu ketika tidak mungkin mendatangkan bukti, dengan mengucapkan sumpah dia itu bisa terbebas. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Sesungguhnya bukti itu harus dihadirkan, didatangkan bagi orang yang menuduh, yang menuntut. Dan wal yaminu 'ala man angkar, dan bersumpah bagi orang yang mengingkari tuduhan itu. Karena begitu agungnya ya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang saat ini ya kayaknya tidak begitu menghiraukan ya, demi sedikit sumpah ya demi Allah dan seterusnya, tapi berdusta. Oleh karena itu orang yang memberikan kesaksian palsu ataupun sumpah palsu ini termasuk dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ala adullukum ala akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian di antara dosa besar, dosa-dosa besar ya, ataupun terbesar dari dosa-dosa besar. Ya, maka Rasulullah mengatakan ala syahadatuz zur, ala syahadatuz zur. Rasulullah menyebutkan ketahuilah termasuk dosa terbesar dari dosa besar-besar itu adalah kesaksian palsu, kesaksian palsu. Dan biasanya kesaksian ini disertai dengan sumpah. Ya, wallahu a'lam. Jadi sekali lagi namanya sumpah harus menyebut tadi nama Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sebagai penguat ya, boleh saja ya, misalnya di kepalanya ditaruh Al-Quran dan seterusnya, yaitu bisa saja menggunakan seperti itu. Kalau di negara kita misalnya ada sembah pocong ya, apakah itu masuk dalam syariat kita? Sebenarnya dalam syariat kita tidak ada istilah sembah pocong ya, tetapi ada namanya mubahalah. Mubahalah itu adalah sumpah saling melaknat. Jadi ketika ada dua kelompok saling berseteru dan semuanya berpegang pada prinsipnya masing-masing, maka dalam syariat kita itu ada namanya mubahalah. Itu dibolehkan mubahalah. Tapi biasanya itu terjadi antara muslim dan non-muslim. Dulu pada masa Rasulullah terjadi itu antara Rasulullah dengan Nasrani Bani Najran. Ya, tentang perintah untuk mubahalah. Ini ada dalam surat Ali Imran, dan tata caranya seorang tersebut masing-masing menghadirkan semua keluarganya. Ya, antar satu pihak menghadirkan keluarganya, misalnya si fulan ingin mubahalah, dia menghadirkan istri, anak semuanya dihadirkan. Begitu juga ini dihadirkan semuanya saling melaknat. Ya, untuk membuktikan siapa nanti yang benar. Dan bersumpah kemudian saling melaknat, maka nanti yang salah itu akan mendapatkan laknat Allah atau murka Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam Al-Qur'an namanya mubahalah.
Ya, saya wallah alam kalau tentang sumpah pocong itu asal muasalnya seperti apa? Apakah mengambil dari makna syariat mubahalah itu atau bukan? Itu boleh ya. Atau bahkan termasuk hadirin sekalian, misalnya sumpah antar suami istri, namanya li'an, saling melaknat. Ya, kalau dalam syariat kita seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina itu namanya qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain berbuat zina. Ketika seseorang menuduh orang lain berbuat zina tanpa ada bukti, dan bukti berzina itu harus menghadirkan 4 orang saksi. Kalau dia tidak bisa menghadirkan, maka dia dimasukkan atau dikategorikan sebagai orang yang melakukan qadzaf, penuduhan. Dan dia dihukum cambuk sebanyak 80 kali. Tetapi kalau tuduhan itu antar suami istri, maka cara penyelesaiannya adalah dengan li'an. Li'an ini saling melaknat. Ya, itu pernah ada pada masa Rasulullah. Suatu hari seorang laki-laki datang ke rumah dan menjumpai istrinya di rumah itu dengan laki-laki lain. Maka laki-laki ini mengadukan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah saat itu belum turun ayat li'an. Maka Rasulullah mengatakan apa? Al-bayyinatu aw haddun ala dhahrika. Kamu ada 2 pilihan, menghadirkan bukti atau dicambuk di atas punggungmu. Jadi seorang suami mengadukan istrinya, dia menyaksikan, melihat dengan mata kepalanya, istrinya mungkin bahasa kita berselingkuh begitu. Tapi Rasulullah, karena ayat yang saat itu berbicara tentang qadzaf, menuduh berzina itu hukumannya cambuk 80 kali, maka Rasulullah mengatakan al-bayyinatu aw haddun ala dhahrika. Kamu menghadirkan bukti, saksi 4 orang atau dicambuk punggungmu sebanyak 80 kali. Kemudian laki-laki ini mengatakan, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang suami laki-laki menyaksikan keluarganya berbuat seperti itu, kemudian menghadirkan, memanggil tetangganya supaya menyaksikan? Kan tidak mungkin. Saya berharap Allah akan menurunkan ayat terkait tentang kasus ini. Maka turunlah ayat li'an. Ayat li'an ini di mana suami istri itu saling melaknat. Maka kemudian keduanya ini nanti hadir di hadapan sang hakim, ya, seorang qadhi, dan misalnya suami yang menuduh kepada istrinya ini, dia bersumpah sebanyak 4 kali, ya, demi Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, saya bersumpah bahwasanya istrinya ini berbuat zina. Dan kemudian sumpah yang kelima, dia mengatakan, jika aku berdusta, aku siap mendapatkan laknat. Maka sang istri ditunggu. Kalau dia tidak berani membalas, berarti tuduhan dakwahan sang suami itu benar, maka diberlakukan hukum rajam dalam syariat kita. Namun kalau istrinya membantah, ya, maka dia juga harus berani melakukan li'an juga. Dia memberikan kesaksian, bersumpah sebanyak 4 kali dan mengatakan tuduhan suamiku ini adalah dusta. Kemudian sumpah yang kelima, dia mengatakan jika aku berdusta, aku siap mendapatkan laknat. Setelah itu keduanya berpisah, ya. Karena kalau terjadi li'an ini suami istri hukumnya berpisah. Jadi ada beberapa jenis sumpah, ya, di dalam syariat kita, termasuk tadi mubahalah yang mungkin barangkali masyarakat kita melakukannya dengan seperti sumpah pocong, ya, tentu agak berbeda, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, ya, hadirin sekalian? Ada? Ya, silakan Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, ya. Iya. Baik. Jadi yang tadi saya sampaikan sebenarnya bukan menunjukkan urutan, ya. Ini adalah muqaddimahnya Ibnu Rushd karena beliau sedang membahas tentang tata cara memahami teks Al-Qur'an dan Sunnah, maka menyebutkan qiyas terlebih dahulu. Tapi memang urutannya masadirul ahkam syar'iyyah atau sumber hukum Islam itu yang muttafaq alaih atau muttafaq indal jumhur, yang disepakati oleh mayoritas
kaum muslimin itu adalah Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Ya, nanti kemudian ada sumber-sumber hukum yang para ulama berbeda pandangan seperti maslahah mursalah, sadud dzari'ah, syar'un man qablana, qaulus sahabi, amal ahli Madinah dan seterusnya. Urutannya benar yang tadi, ya maksudnya Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas, meskipun cara kerjanya itu simultan ya. Cara kerjanya bisa simultan ya. Allah. Cukup ya? Ada lagi? Silakan Pak Haji. Gimana? Kedudukan fatwa. Baik. Ya. Kedudukan fatwa itu dalam syariat kita sebenarnya ghairu muslim. Ghairu mulzim itu tidak mengikat. Ya, misalnya seseorang meminta fatwa kepada ulama ataupun kepada lembaga ya, minta fatwa terhadap satu masalah tertentu. Apakah dia wajib mengikuti fatwa itu atau tidak? Itu tidak. Ya, bahkan orang yang meminta fatwa pun itu tidak wajib mengikuti. Termasuk misalnya dalam hal ini fatwa mu'iyah, tentu ini adalah ditujukan untuk memberikan petunjuk dan dalil dan hukum kepada umat Islam. Tetapi secara kedudukan syariat itu tidak mengikat. Kecuali jika fatwa itu sudah dijadikan menjadi sebuah undang-undang atau ketetapan dan harus menjadi sesuatu yang dilakukan. Misalnya pemerintah, kalau dulu kan fatwa-fatwa ulama para qadhi itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah produk hukum, ya. Akan tetapi secara hukum asal fatwa itu tidak mengikat. Artinya tidak wajib setiap orang itu terikat dengan fatwa tersebut. Ya, sehingga ketika ada perbedaan fatwa, ya bisa saja mengambil fatwa yang mungkin sesuai di daerah atau tempatnya masing-masing. Akan tetapi kalau keputusan hakim itu mengikat. Misalnya seseorang divonis penjara 2 tahun, ya itu mengikat, tidak boleh tidak dilakukan, ya harus dipaksa dilakukan. Berbeda dengan fatwa. Ya. Wallahu a'lam. Cukup ya. Baik hadirin sekalian, demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.